Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Leni Yunita, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pasaman, dengan pengajar praktik Ibu Redatul Hayati dan fasilitator Ibu Zahratil Husna. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan pembelajaran adalah CGP dapat memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi pemikiran KHD mengatakan bahwa pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan kodratnya agar dapat memperbaiki lakunya. Setiap anak lahir dengan kodrat yang berbeda. Tugas pendidik untuk mengembangkan setiap kodrat pada anak tersebut agar menjadi pribadi yang bijaksana. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak bertujuan untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Model Bagja. Budaya positif. Budaya positif berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang universal berupa profil pelajar Pancasila dengan menanamkan motivasi secara intrinsik dari siswa sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa percaya diri, mandiri, dan merdeka. Guru penggerak sebagai calon pemimpin pembelajaran harus dapat memahami nilai dan perannya dalam mewujudkan visi untuk mencapai perubahan yang lebih baik menuju pembelajaran yang berpihak pada siswa, sehingga akan melahirkan budaya positif yang berlandaskan pada nilai kebajikan berupa profil pelajar Pancasila. Budaya positif tersebut muncul dari dalam diri siswa, sehingga dapat membuat mereka tumbuh menjadi lebih kuat secara pribadi, memiliki kepercayaan diri, mandiri, dan merdeka. Refleksi pemahaman terkait budaya positif. Disiplin positif. Disiplin adalah belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang bersifat universal, lintas agama, bahasa, suku, ataupun latar belakang. Teori kontrol. Dr. William Glasser dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya dapat mengontrol diri kita sendiri. Teori motivasi. Ada 3 hal yang menjadi dasar atau alasan seseorang melakukan tindakan. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, merupakan motivasi terendah yang berasal dari luar. 2. Mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, juga berasal dari luar. 3. Menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri, dikenal dengan motivasi intrinsik.
5 posisi kontrol. 1. Posisi penghukum. Hukuman berupa hukuman fisik atau verbal untuk menekan siswa yang berakibat menimbulkan rasa marah atau dendam. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. Bersuara lembut dan membuat orang lain tidak nyaman, berakibat membuat siswa merasa gagal, tidak berharga, dan mengecewakan orang yang disayanginya. 3. Posisi teman. Bersifat persuasi dan tidak menyakiti siswa yang berakibat terjalinnya keakraban, namun ketergantungan siswa sangat tinggi. 4. Posisi pemantau. Mengawasi dan memantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang berakibat ketidaknyamanan pada murid. 5. Posisi manajer. Membimbing siswa untuk memecahkan masalah serta bertanggung jawab atas masalah tersebut sehingga menjadi mandiri dan merdeka. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan perilaku manusia adalah bentuk upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan merasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang disepakati baik secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari perbedaan latar belakang, suku, bahasa, ataupun agama. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang bersifat lebih abstrak dalam bentuk positif dan tidak terlalu banyak seperti menghormati, menghargai, tanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Segitiga restitusi adalah tahapan yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Berangkat dari pernyataan kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Tahap ini mengubah identitas gagal menjadi identitas berhasil. 2. Validasi tindakan yang salah. Bertolak dari pernyataan setiap perilaku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan. Tahapan ini membuat murid merasa dipahami. 3. Menanyakan keyakinan. Bertolak dari manusia memiliki motivasi intrinsik. Tahapan ini menghubungkan kesalahan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Hal yang paling menarik bagi saya yaitu penerapan segitiga restitusi yang dapat membuat murid merasa lebih nyaman dalam mengkomunikasikan masalah atau perasaannya kepada guru. Hal ini terjadi karena murid merasa guru memahami emosi yang ia rasakan. Perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Sebelum mempelajari modul, saya berpikir bahwa saya dapat membangun motivasi siswa dengan memberikan hukuman atau penghargaan. Saya dapat mengontrol perilaku siswa. Saya merasa bahwa posisi kontrol sebagai teman, pembuat rasa bersalah, atau bahkan penghukum akan membuat siswa disiplin. Setelah mempelajari modul, saya berpikir bahwa hukuman atau penghargaan merupakan motivasi ekstrinsik sehingga bersifat sementara dan mematikan kompetensi siswa. Manusia mempunyai motivasi intrinsik. Guru harus memunculkan motivasi tersebut. Membuat keyakinan kelas bersama siswa berupa nilai-nilai kebajikan yang kami sepakati bersama. Berlatih untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Pengalaman terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Melaksanakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, saya menemukan hal baru. Siswa terlihat lebih nyaman dalam menyampaikan apa yang ia rasakan.
Ia dengan jujur menceritakan alasannya melakukan tindakan tersebut dengan tanpa rasa tertekan ataupun takut, sehingga saya dapat mengetahui kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Lebih lanjut, ia dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Perasaan saya ketika menerapkan segitiga restitusi yaitu, saya merasa senang mengalami kejadian tersebut. Saya tidak melihat adanya rasa marah atau terpaksa dari siswa. Saya yakin bahwa cara ini efektif untuk membentuk karakternya, karena keinginan siswa tersebut muncul dari dirinya sendiri untuk bertanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahannya. Saya juga merasa lebih tertantang untuk terus berlatih menempatkan diri saya sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu disiplin positif berupa nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama siswa. Sedangkan yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol saya sebagai seorang guru dari yang selama ini cenderung berada pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi manajer. Posisi kontrol yang paling sering dipakai sebelum dan setelah mempelajari modul. Sebelum mempelajari modul, posisi pemantau dan penghukum yang paling saya pakai. Saat itu saya berpikiran bahwasanya hukuman dan konsekuensi merupakan cara efektif dalam membentuk perilaku siswa. Setelah mempelajari modul, saya menempatkan diri saya pada posisi manajer. Saya merasa senang dan bangga ketika saya berada pada posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Terlihat perubahan tanggung jawab pada diri siswa. Saat memberikan hukuman dan konsekuensi, siswa saya melakukannya dengan terpaksa. Namun sekarang siswa saya dapat melakukan restitusi atas kesadarannya dengan penuh tanggung jawab. Penerapan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul. Saya pernah menerapkannya, namun hanya pada bagian validasi tindakan yang salah dengan mengatakan bahwa saya juga pernah marah terhadap sesuatu hal yang tidak saya sukai. Namun, saya tidak melakukan tahap menstabilkan identitas karena cenderung masih mencari orang yang salah dan yang benar. Saya juga tidak menanyakan keyakinan karena saya hanya memberikan hukuman terhadap siswa yang salah. Hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu kerjasama dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat melaksanakan upaya disiplin positif dengan segitiga restitusi agar tujuan untuk menciptakan disiplin positif dapat dicapai dengan maksimal. Demikian video saya kali ini. Terima kasih.